Mengapa menikah bukan hanya perkara duniawi, melainkan ibadah yang suci dan mulia? Jadi semua ibadah itu nggak lama, tapi menikah itu dari ijab kabul sampai dia meninggal ketemu orang yang sama. Ya begini, kenapa nikah itu ibadah? Nah ini tolong didengarkan baik-baik ya. Karena orang mengira nikah itu hanya paketannya paket-paket yang enak doang. Mohon maaf ya, paket malam pertama, paket hubungan suami istri, no more, tidak lebih. Padahal kenapa nikah oleh Allah disebut ibadah terlama, oleh Rasulullah disebut ibadah terlama? Karena kalau haji kan 40 hari, 30 hari itu. Apalagi kalau haji plus kan ada 11 hari mirip umroh. Umroh aja begitu ya, kurang lebihnya antara 11 hari. Sekarang kalau misal overtime ya sampai 20 hari, dan sesasi itu agak jarang ya, 1 bulan. Puasa hanya 30 hari. Idul Adha hanya 4 hari, 3 hari nakar, 1 hari tasyrik. Jadi semua ibadah itu nggak lama, tapi menikah itu dari ijab kabul sampai dia meninggal ketemu orang yang sama, muter-muter yang sama, itu bosan betul. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, saya kira banyak yang sudah cerai, Mas. Tapi karena ada nilai ibadahnya, bahwa kemudian saling berbagi itu ibadah, kemudian ngomong anak itu ibadah, semua rangkaiannya itu ibadah, maka dia nikmat. Karena apa? Karena posisinya, mohon maaf sekali, orang menikah itu kalau dipikir nikmat sama enggaknya, gitu kan? Itu kalau nikmat hanya hubungan badan, itu berapa lama sih sekali hubungan badan? Tanya yang sudah menikah. Apa sampai 2-3 jam? Kan ya enggak. Itu pun enggak setiap hari dilakukan. Setiap hari kemudian ya toel, kesel, capek kan? Ada fase yang lain. Nah, disitulah kemudian kalau kita harus sadar bahwa nikah itu isinya panjang banget. Ya, mendidik anaknya, memahami karakter suami istri yang baru ketemu belum lama kadang-kadang, kemudian bertarung dengan kehidupan masalah ekonomi, masalah ada tetangga yang kemudian nyinyir, masalah dengan mungkin kerabatnya kemudian iri, hasad, itu paket yang nggak bisa ditolak, Mas. Gitu kan. Nah, paket-paket itu kalau dihadapi dengan agama, dengan Al-Quran, nikmat. Nikmat. Dengan Quran dan Sunnah, nikmat. Karena apa? Semuanya jadi ibadah. Loh, contoh istri loh. Istri yang menyajikan minuman untuk suaminya, nih bikin minuman, kemudian minum dari sajian istrinya. Itu istrinya tuh pahalanya kayak orang jihad loh. Hanya nyiapin minum, bayangkan. Faktanya sampai hari ini banyak istri-istri yang susah nyuapin minum, itu susahnya minta ampun kadang-kadang. Ya mungkin mantan anyar oke siapin terus, mantan lawas ya golek dhewe kono dan sebagainya. Loh, itu contoh. Padahal kalau dia mau konsisten, nyiapin minum, makan semuanya capek memang. Itu kemudian apa? Kemudian akan dijadikan pahala yang luar biasa. Makanya perempuan, istri itu, Anda perempuan yang nggak nikah, masuk surganya agak susah, mohon maaf loh ya. Tapi kalau Anda yang sudah menikah, Anda tinggal mengabdi, dalam tanda petik bukan menyembah loh ya, hanya berbakti kepada suami, taat, bahasanya lebih tepat taat ya, taat manut pada suami, melayani suami dengan ikhlas, atau nggak ikhlas, sekali lagi ya, nggak ikhlas nggak apa-apa Mas Eko. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Istri itu mau ngomel asal tetap melayanin, itu dianggap sah kok. Jadi misalnya, gawe wedang Dik, bikin minuman. Ah, kamu tuh malam-malam bikin minuman, aku capeknya. Itu tetap dianggap pahala. Nggak perlu ikhlas, yang penting dia taat. Taat sambil ngomel nggak apa-apa, itu tetap diterima gitu loh. Dan itulah perempuan-perempuan yang capek ngurusi rumah, karena perempuan itu capek betul Mas. Walaupun dia nggak kerja loh. Dia di rumah ngurusi anaknya, ngurusi suaminya. Wah, komplit sampai asal-asal babah, macam-macam satu rumah itu. Keluar keringatnya sampai dia kadang-kadang beliau ini tertidur dengan pulas enak sekali. Disitulah kalau suami datang kemudian mijitin, kemudian ngelapin, makasih ya Dik, makasih ya Say, kan gitu atau apalah terserah namanya, makasih ya Mi. Wow, itu istri langsung terbalas semua. Sayang suami-suami kadang-kadang nggak mau terima kasih sama istrinya, malah yang ada ini kok masih kotor, itu anu. Wah, padahal tadi udah all out, gitu kan? Nah, sehingga menjadi miskomunikasi. Nah itulah kita perlu belajar dari rumah tangganya Kanjeng Nabi. Rumahnya lebih sederhana dibanding rumah ini. Lebih kecil daripada rumah ini. Perabotnya lebih sederhana daripada rumah ini. Dari rumah jenengan pun akan lebih kecil, lebih sederhana, lebih simple. Bahkan mohon maaf lebih underclass rumahnya Rasulullah SAW daripada rumah panjenengan semua sekarang ini. Tapi di tengah rumah yang seperti itu Rasulullah mengatakan apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku surgaku. Oh, kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah itu kemudian menggunakan agama sebagai tolak ukurnya. Ini contoh salah satu Mas Eko. Untuk belajar bahwa jenengan. Tugas suami itu apa? Mencandai istri. Rasulullah itu sering bercanda dengan istri-istrinya.
Gojek. Ya, tapi bukan ngeprank loh ya. Ya, bukan ngeprank loh ya, tapi istilahnya apa? Rasul itu sering bercanda sama istri-istrinya. Bahkan digodain, dicandain sehingga tertawa. Nah, kadang kita suami nggak pernah godain istri, nggak pernah nyandain toh, yang ada malah instruksi terus. Nih, kayak CEO, kayak direktur utama, kayak kepala, kayak bos. Itu jadi masalah kan gitu. Nah, Rasulullah tidak seperti bos seperti itu. Nah, gitulah. Nah, jadi untuk menghadapi rintangan tadi, caranya adalah Mas Eko, aku kalau nggak nikah susah masuk surga. Agar masuk surga, aku harus menikah. Aku tahu nikah ini paketnya ada yang senang, ada yang enggak. Tapi senang dan enggak senangnya, semua oleh Allah dihitung ibadah. Contoh, laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang kerja meninggalkan rumah, kemudian nyoteng sana, nyoteng sini, tek sana, tek sini, capek, keluar keringatnya enggak karu-karuan. Itu keringatnya dihitung penghapus dosa. Itulah laki-laki kenapa kalau keluar rumah itu dia kerja menghapus dosa. Perempuan di rumah melayani suami capek, dia menghapus dosa. Oh enggak enak. Dosanya diampuni hanya dengan kegiatan sehari-hari itu enggak didapatin pada jomblo. Oke? Enggak didapatin pada jomblo gitu loh. Jadi itu pada suami istri. Dalilnya untuk dia suami istri bukan untuk jomblo. Jomblo. Kalau kamu kerja keringatnya keluar, kamu menghapus dosa, boten. Suami bos. Suami gitu loh. Gitu. Istri sama walaupun perempuan masih single, asah-asah ubah-ubah semuanya dikincelongkan, enggak dapat pahala. Kalau itu istri menghapus dosa, bos. Gimana kalau dihapus dosa setiap hari capek. Sampai mohon maaf ya, hal yang privat hubungan suami istri pun di situ menggugurkan dosa-dosa. Loh, jadi rumah tangga itu isinya pengguguran dosa dan memperbanyak pahala. Makanya kenapa rumah tangga itu disebut ibadah? Karena obah-obahi kalau orang Jawa mengatakan selaku-lakunya, setingkah-tingkahnya, asal itu dalam koridor agama, di dalam rumah tangga dihitung pahala. Itu Mas Eko. Nah, jadi nunggu apa lagi? Kalau nunggu cukup, nggak bakal cukup selamanya. Kalau nunggu kaya, nggak bakal kaya. Justru dengan menikah Allah akan mengkayakan. Gitu loh. Itu. Dan mohon maaf sekali, kita harusnya berani ngambil resiko. Karena nggak ada satupun dalam Al-Quran dan hadis, coba dicari Quran sama hadis. Menikahlah kamu, sebelum menikah kamu sekerja, sebelum menikah kamu punya duit, sebelum menikah kamu punya ini. Nggak ada. Yang ada justru menikahlah kamu, kalau kamu nikah kan Allah kayakan. Gitu kan? Ya, kalau menikahlah kamu. Bahkan zaman Rasulullah ekstrim Mas Eko. Kalau perempuan laki-laki udah ngelirik perempuan, agak lama, Rasulullah katakan nikahi. Keren kan? Kalau ada laki-laki masih jomblo ngelirik perempuan, sama Rasulullah langsung kamu nikahi, lamar dia, mau nggak nikah? Rasulullah tahu kalau udah begitu hasratnya ada. Ada hasratnya gitu loh. Lah Rasulullah nggak mau ini jadi zina, hajar nikah. Udah, dan itu perintah Rasulullah gitu loh. Nah kita udah pacaran, loh kita kalah sama handphone kadang-kadang. Handphone tuh Mas Andi beli handphone misalnya, nggak tahu dulu sama Almon Kostif kita ya dibelikan kalau nggak salah ya. Ketika dibelikan nih kamu mungkin cari itu. Mas Andi mungkin tanya, ada Mbak HP seri ini? Ada. Berapa Mbak sekian? Merek ini ada? Ada. Warna ini ada? Apa yang dikatakan sama customer service-nya? Oke Mas, mau ambil? Iya saya ambil Mbak. Itu HP belum dipegang, kita sudah suruh Mas Andi tolong itu ke kasir. Untuk apa? Untuk bayar dulu. Sudah dibayar, maharnya dibayar lunas, kemudian bawa ke situ Mbak, ini sudah saya bayar. Oke Mas, saya ambil handphonenya. Udah hijab sah, udah dibayar, handphone baru diambil, saya buka ya Mas, baru dibuka, segelnya baru dicoba. Itu HP. Lah banyak sekarang itu kalah sama HP. Nggak dibayar, udah dipakai, nggak jadi dinikah. Astagfirullah. Itu masalah. Ya, makanya kenapa para ustadz, para ulama itu banyak mengharamkan pacaran di situ dulu sektornya. Kalau pertemuannya, kalau ngobrolnya, kalau ta'arufnya itu nggak diharamkan. Tapi kalau kemudian aktivitasnya menuju kepada zina, itu yang jadi haram. Jadi kalau pacaran itu isinya cuma ngobrol, ada bapak ibunya, diawasi, dikasih timeline, besok ngobrolnya 5 kali, ke-6 langsung lamaran, nggak ada apa-apa. Itu pacaran mau seperti itu boleh banget, nggak ada masalah. Mas. Itu loh, kalau pacaran yang maksud seperti itu loh. Nah, kalau pacaran sudah kemudian pakai ngedit, pakai kencan, pakai kemudian berjalan berdua naik motor, bonjangan ngetapel kayak wit kambil. Lah, itulah jadi haramnya di sana. Itu loh. Saya kira banyak aktivis dakwah juga melakukan pacaran tapi dalam hal syar'i. Ya ketemu brainstorming. Saya kira Mas Eko juga brainstorming. Tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan brainstorming terus rabi-rabi gitu kan. Gitu. Jadi eksekusinya adalah kita mau nikahnya kapan. Masalah nanti ketidaksempurnaan sambil jalan diperbaiki.
Itu Mas Eko. Ya, gitu.